atas nama pengurus pusat Himasal dumateng panjenenganipun Agus Haji Ahmad Kabafihi wekdal saha panggenan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'dah, hadratil kiram yang kami muliakan, yang kami taati, segenap para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, wabil khusus dumateng keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, mugi-mugi tansah dipun paringi kesehatan, dipun paringi panjang umur fi taatillah. Yang kami hormati pula dumateng tuan rumah keluarga besar Pondok Pesantren Al Anwar, Kiai Haji Ghufron dan sekeluarga. Mugi-mugi ugi tansah dipun paringi kesehatan panjang umur fi taatillah, dan para tamu para hadirin hadirat Himasal cabang Trenggalek, baik penasehat maupun dewan harian maupun anggota, dan para istri-istri, semoga semuanya oleh Allah diberi kemudahan dalam urusan ngaji, diberi kemudahan dalam rezeki dan semua perkara, amin ya rabbal alamin. Ini kami mohon izin karena untuk menyampaikan beberapa poin tentang materi turba yang telah dirangkum oleh Himasal Pusat dalam wadah BPK P2L. Nanti ada izin minta sedikit waktu untuk membacakan beberapa poin-poin. Tapi sebelumnya kami haturkan selamat buat para pengurus baru masa khidmah 2024 sampai 2029. Semoga diberi kekompakan selalu, khidmahnya diberi hasil maksud, ya. Sudah dilantik tapi kok khidmahnya nggak mau semangat, nggak mau kompak. Kalau kata zaman sekarang, jangan ya dek ya, itu zaman sekarang. Jarene wong saiki ngonten, jangan ya dek ya. Baik, langsung mawon untuk materi turba Himasal. Sejarah Himasal dibuat pada tanggal 15 Maret 96 yang bertepatan pada reuni akbar ke-1 yang dilaksanakan di halaman Masjid Kasepuhan Pondok Pesantren Lirboyo, yang mana Himasal ini dibuat sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar alumni, plus juga sebagai wadah tombol kangen antara alumni, wabil khusus antara mantan warok dan mantan meril. Mungkin ya menapa wonten. Ada juga yang mungkin ini juga sebagai wadah untuk saling memaafkan satu sama lain. Mungkin saja atau mungkin mawon wonten kesalahan hakul adami antara satu sama lain, sing riyen nate ngombe kopi tapi ora izin, sing nate juga ote-ote tapi ora izin, atau tumbas ote-ote mendeti 3 tapi bayare kalih. Wonten apa mboten? Wonge teko. Nah, mumpung sohibul warung teng mriki mungkin njaluk ngapura nggih. Mumpung sohibul warung teng mriki. Nah, dan alhamdulillah dengan Himasal ini alumni menjadi sebuah kumpulan atau menjadi pribadi yang luar biasa. Alumni Lirboyo itu kalau di darat itu jaya, kalau di lautan adikdaya, cuman kalau pas di rumah tidak berdaya. Nah, niku loh. Lalu untuk perkembangan Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo pada hari ini diasuh oleh yang pertama Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur dan Abuya Abdullah Kafabi Mahrus
serta dibantu oleh segenap zuriyah Kiai Haji Simbah Kiai Haji Abdul Karim yang tergabung dalam wadah BPK atau Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo. Dan Lirboyo tetap konsisten mengajarkan pengajaran kitab Salafus Sholih, seperti ada pengajian Quran baik itu bil ghaib atau bin nadri, dan juga masih konsisten mengajarkan beberapa kitab-kitab salaf muktabaroh baik itu tahunan maupun kilatan, seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ihya Ulumuddin, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Izzah, dan fatu-fatu yang lain. Nah, lalu ada juga pendidikan ekstrakurikuler ya, seperti musyawarah daerah, falakiyah, ada organisasi jamiah, HP, ada juga ekstrakurikuler berupa pencak gasmi ya, yang mana insya Allah bagi teman-teman santri Lirboyo yang mau menguatkan tenaga dalam bisa kursus ekstrakurikuler dalam wadah gasmi, nanti insya Allah akan diajarkan beberapa jurus, termasuk jurus jaran goyang atau keong racun mungkin ya. Lalu untuk Pondok Pesantren Lirboyo memiliki 1 pondok induk dan 19 pondok unit. Jadi dalam istilah Lirboyo ada namanya khoriji, ada dakhili gitu ya. Kalau yang dakhili itu ya termasuk pondok unit yang jumlahnya ada 19. Dakhili itu pondok unit itu adalah sebuah pondok selain pondok induk yang lokasinya berada di sekeliling pondok atau daerah Lirboyo itu sendiri, seperti unit HMC, HY, Mubtadiat, HMK, Bakoroh, PPTQ. Yang terbaru ada As-Salamah, lalu ada Al-Ihsan milik almarhum Romo Kiai Haji Kholik, ada Arisalah, itu namanya unit, ada 19 unit di pondok, di sekeliling Pondok Pesantren Lirboyo. Lalu untuk cabangnya, yakni khorijinya yang di luar daripada wilayah Lirboyo, jumlah daripada cabang Lirboyo ada 25 pondok cabang. Dan alhamdulillah di Trenggalek sudah memiliki cabang Pondok Pesantren Lirboyo. Kita apresiasi baik untuk Himasal yang sudah ikut berpartisipasi mensukseskan Pondok Pesantren Lirboyo cabang Galek. Namun nanti kami akan membacakan nama-nama Pagung Kediri, Lirboyo Pagung Kediri, lalu cabang Turen Malang, cabang Bakung Blitar, cabang Santren Blitar, lalu yang nomor 5 cabang Majalengka, cabang Kampar Riau, lalu nomor 7 cabang Wonosalam Demak, nomor 8 adalah cabang Masaran Bendungan Trenggalek, nomor 9 cabang Donomulyo Malang, 10 cabang Penajem Pasir Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, yakni dekat ibu kota negara Nusantara. Lalu untuk yang ke-11 berada di Kukar Kaltim. Selanjutnya nomor 12 berada di Nganjuk, nomor 13 masih juga berada di Kukar Kaltim, nomor 14 berada di Samarinda, nomor 15 berada di Lampung Selatan, nomor 16 berada di Mesuji Lampung, nomor 17 berada di Tegal, 18 cabang di Pontianak Kalimantan Barat, nomor 19 berada di Kretek Wonosobo. Untuk cabang yang ke-19 untuk cabang yang ke-20 berada di Semarang, nomor 21 berada di Pulau Pisang Kalteng, untuk 22 berada di Jabon Kediri, 23 berada di Kudus Jateng, 24 berada di Pacitan, 25 berada di Banyu Asin. Dan alhamdulillah kemarin ketika saya menuju Jakarta sama Buya Kafa dan Cak Adib, Gus Adib, dalam perjalanannya Gus Adib kemarin menginfokan bahwa alhamdulillah Lirboyo baru saja mendapatkan 1 tanah wakofan lagi, berarti yang urutan yang nomor 26 di Kalimantan sana, dengan jumlah tanah wakofan sebesar 100 hektar lebih, alhamdulillah ya. Dan ya mohon doanya semoga diberi kelancaran dalam pembangunannya, termasuk juga pembangunan yang ada di Trenggalek. Monggo alumni-alumni yang crazy rich ini ya, kalau yang crazy ya monggo didoakan aja lah ya.
Lalu untuk grafik jumlah santri, grafik jumlah santri Lirboyo total keseluruhan meliputi pondok induk, unit dan cabang, totalnya adalah 47.138 santri terhitung pada bulan Dzulhijjah saja, tidak masuk pada bulan Muharram. Dan Lirboyo juga sampai saat ini sedang meningkatkan fasilitas, baik itu akomodasi, gedung dan lain sebagainya, termasuk yang diperbaiki dan diperbaharui adalah dapur umum, ya. Yang kedua adalah WC 1000. Alhamdulillah, WC 1000 sekarang sudah tidak kayak yang dulu. Sekarang mempunyai wajah yang baru, lebih menyenangkan, lebih enjoy untuk dibuat pup. Dan mungkin kalau alumni Trenggalek mau test drive bisa dilaksanakan ketika reuni akbar. Monggo, mboten napa-napa. Insya Allah sepi kok, santri sudah pulang, nanti jenengan bisa coba nanti di sana. Ya, ada lagi pelebaran Masjid Al Hasan. Jadi Al Hasan yang di dekatnya dalam Romo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki sudah sedang mengalami yang namanya renovasi dan ditargetkan akan selesai pada reuni akbar dan bisa digunakan pas reuni akbar. Lalu ada pemugaran renovasi Makbaroh Kesepuhan dan Makbaroh Al Hasan. Jadi Makbaroh di Lirboyo itu ada dua, ada Makbaroh pusat, ada Makbaroh cabang. Ya, Makbaroh pusat itu berada di timur, ya, tempatnya Romo Kiai Haji Abdul Karim wa dzurriyyatihi. Kalau sedangkan yang cabang itu berada di Al Hasan, yang mana di sana sudah ada makom Al-Maghfur Al-Ustadz Romo Kiai Haji Maftuh Bastul Birri beserta istri dan Cak Qadir, almarhum Cak Qadir Gus Holik berada di sana, ya. Jadi bisa disosialisasikan bahwa Lirboyo memiliki Dzulqarnain Makbaroh, ya, timur dan barat, ya. Lalu sudah juga sedang mengadakan gedung penginapan wali santri pembuatan. Dalam urusan kemandirian ekonomi, Lirboyo juga sudah dan sedang ikhtiar untuk agar Lirboyo memiliki usaha, memiliki kemandirian dalam perekonomian. Yakni salah satu ikhtiar daripada Pondok Pesantren Lirboyo adalah membuat unit usaha berupa Lirboyo Bakery. Lirboyo Bakery adalah unit usaha dalam bidang perrotian, ya, untuk rasa dan kualitas tidak jauh sama roti-roti yang lain. Insya Allah kualitasnya sama kayak sari roti itu, ya. Jadi nanti alumni Lirboyo bisa mengganti rotinya, diganti dengan roti Lirboyo Bakery. Dan sudah mempunyai outlet daripada Lirboyo Bakery itu berada di barat atau di dekat Pasar Campurjo, di seberangnya pom bensin, ya, pom bensin. Jadi nanti kalau pas reuni akbar atau pas sambang Lirboyo atau pas Kemis Legi, dimohon untuk mampir, ya. Mampir, ojo mampir tok, yo tuku, ya. Tuku nglarisi pondoke, ya. Ini insya Allah selain dijamin halal, insya Allah berkah, ya. Lalu ada juga koperasi serbaguna, lalu daur ulang plastik, air mineral, itu juga termasuk unit usaha daripada Pondok Pesantren Lirboyo. Ada lagi kantin dan toko. Sedangkan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan santri ada memiliki 3 unit. Yang pertama UKS, Faskes, RSU Lirboyo. Jadi ini semuanya insya Allah akan ditangani baik untuk urusan kesehatan, termasuk urusan kesehatan kulit, yakni gudik, insya Allah bisa tertangani, ya. Yang tidak bisa tertangani itu adalah ketika ada penyakit, seorang alumni punya penyakit pengen wayuh, itu nggak bisa kalau di sini, ya, repot nanti. Lalu selanjutnya kami akan melaporkan tentang perkembangan Madrasah Hidayatul Mubtadiin, yang mana alhamdulillah pada tahun ini Madrasah Hidayatul Mubtadiin memasuki usia ke-1 abad, ya, ke-1 abad, dan dalam perjalanannya sudah mengalami beberapa perubahan. Di antaranya
Kalau dulu SP itu hanya 1 dan 2, sekarang ada penambahan yakni SP1 dan SP1, 2 dan 3. Ya. Lalu untuk ibtidaiyah jenjangnya 6 tahun, tsanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Ada lagi setelah aliyah ada perguruan tinggi di Pondok Pesantren Lirboyo, yakni bernama Ma'had Ali. Ma'had Ali ada yang marhalah ula, ditempuh dengan jenjang 4 tahun, ya. Jadi nanti juga ada skripsi, ada KKN, ada PPL juga ada. Ada lagi marhalah tsaniyah sama. Marhalah tsaniyah itu juga ada PPL-nya, ada tesisnya, ya. Yang mana semua jenjang pendidikan MHM Ma'had Ali telah mendapatkan pengakuan atau muadalah dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan akreditasi A. Alhamdulillah, ya. Lalu ijazah aliyah MHM dan Ma'had Ali bisa diterima di perguruan tinggi Islam, baik itu di luar negeri seperti Al-Azhar Mesir, Al-Ahqaf Yaman, Universitas Tribakti, UIN dan lain-lain, ya. Jadi nanti gelar yang didapatkan oleh mahasantri lulusan Ma'had Ali marhalah ula yakni adalah SAG, sarjana alam gaib, sarjana agama, ya, sarjana agama, ya. Insya Allah bisa mengatasi segala solusi, ya, di masyarakatnya nanti. Bahkan marhalah ula bisa nanti non linier di kampus-kampus terdekat di daerah panjenengan, termasuk di UIN. Nanti S1-nya Ma'had Ali, S2-nya di UIN bisa dengan jurusan berbeda, bisa tafsir, bisa, ya. Nanti bahkan marhalah tsaniyah, lulusan marhalah tsaniyah, mereka mahasantri memiliki status sebagai magister AG, MAG atau magister agama, yang mana nanti setelah mereka lulus marhalah tsaniyah bisa lanjut di jenjang atau bisa mengikuti program doktoral. Dan menurut info yang kami dapat, MHM juga sedang mengusahakan supaya ada program marhalah tsalitsah. Marhalah tsalitsah. Jadi termasuk dosen daripada marhalah tsaniyah, insyaallah Pak Zahra juga. Nggih, Pak Zahra beliau termasuk dosen daripada marhalah tsaniyah, ya, marhalah tsaniyah. Lalu ada juga program kuliah ekstensi. Kalau tadi Ma'had Ali Lirboyo itu adalah jenjang di perguruan tinggi Lirboyo yang di bawah naungan Menteri Agama Menak. Ada lagi kalau pengen untuk jurusan yang di bawah naungan Mendikti, itu bisa kuliah ekstensi, yang mana kuliah ekstensi tersebut itu dilaksanakan setiap Jumat sekali oleh para mahasantri. Boleh, ya, boleh. Setiap Jumat sekali diikuti oleh para alumni santri Lirboyo, santri putri, itu bisa. Jadi Jumat sekali nanti mereka keluar atau pulang dengan memiliki predikat sebagai lulusan mahasiswa di bawah naungan Kemendikti, ya. Lalu ada juga mengadakan program paket ABC. Nah, untuk grafik pelajar MHM dan Ma'had Ali, alhamdulillah totalnya sekarang tahun ini 23.000 pelajar. Jadi semuanya binadri, ya. Kalau ditambah bil ghaibi nggak tahu itu berapa itu. Kalau bil ghaibi mungkin Gus Saladin faham itu, bisa melihat nerawang, atau Gus Ahyin mungkin bisa merawang berapa santri bil ghaibnya itu berapa itu, ya. Lalu berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu, termasuk menambah kurikulum pelajaran, yakni kitab Maslakul Muhtajin, Fathul Mubin, Fiqhul Muwatonah dan lain-lain. Dan dalam perguruan tinggi, Ma'had Ali Lirboyo juga mengadakan yang namanya kuliah umum, kuliah takhusus, daurah ilmiah, diskusi ilmiah dengan mendatangkan para pakar. Jadi termasuk telah bisa mendatangkan
Romo Kiai Haji Said Akil, termasuk Sayyid Akil Al-Munawar, Ammar Ar-Rofati, dan banyak sekali, termasuk kemarin juga Kiai Haji Zulfan Mustafa. Jadi beberapa pakar-pakar didatangkan untuk diskusi sharing dengan para mahasantri yang ada di Lirboyo. Untuk kalender masuk dari MHM, kalau dulu 13 Syawal, sekarang lebih mundur, yakni 17 Syawal. Jadi masuknya 17 Syawal, jangan telat. Diinfokan kepada para wali santri dan alumni, 17 Syawal harus masuk. Kalau nanti kok telat 2 hari atau 3 hari, dapat kartu merah, sururoan nanti ya, sururoan. Dan sampai batasnya yakni 10 Sya'ban. Lalu juga dalam perkembangan, MHM merenovasi beberapa gedung dan membuat gedung baru. Gedung terbaru MHM yakni sebuah mega proyek yang bernama Gedung An-Nawawi. Untuk lokasinya berada di baratnya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Itu gedungnya besar ya, seperti An-Nahdhah, dan dinamakan dengan An-Nawawi tafaulan dan tabarukan dengan anak putra atau putra sematawayang dari Romo Kiai Haji Abdul Karim. Jadi Mbah Abdul Karim itu punya putra. Kalau yang selama ini yang kita tahu putri semua ya, dan beliau punya putra tapi meninggal wafat di Mekah dengan nama beliau Kiai Nawawi. Jadi tafaulan dengan putra beliau satu-satunya Romo Kiai Haji Abdul Karim yang bernama Kiai Nawawi. Ada lagi buat gedung Darul Muqtadiin, gedung Darul Hidayah, gedung An-Nahdhah, MCK belakang gedung An-Nahdhah. Lalu dalam kemandirian ekonomi, MHM juga enggak mau kalah sama pondok, yang mana diantara kemandirian ekonominya yakni membuat percetakan, membuat pabrik paving, lalu toko warung, rental komputer, fotokopi. Selanjutnya perkembangan, kami mau membacakan perkembangan dari Lajnah Bahsul Masail, termasuk salah satu ikon dari Lirboyo, yakni Lajnah Bahsul Masail, yang mana dalam perkembangannya tetap masih konsisten untuk meningkatkan pemahaman kitab kuning bagi para santri, yang mana meliputi dalam programnya adalah Bahsul Masail tentunya, sorogan Musyawarah Fathul Qorib setiap malam Kamis, yang mana biasanya yang dulu kita lalui itu musyawarahnya hanya satu komisi saja atau satu majelis saja. Sekarang sudah bertambah 4 jalsah atau 4 komisi, saking banyaknya delegasi para pejuang ilmu ya. Jadi malam Kamis itu ada 4 jalsah ya, 4 majelis ya, 4 majelis. Lalu ada lagi musyawarah al-mahali, musyawarah kubro untuk tingkatan al-thanawiyah dan takhusus. Sedangkan untuk penerbitan buku, LBM telah menerbitkan beberapa karya, diantaranya adalah Fiqhul Muwatonah, Fikih Kebangsaan, KNU-an, Uyunul Masail, dan Hidayatun Nasikin. Nah ini bagi para alumni wali santri Lirboyo yang pengen mengetahui spesifikasi hukum tentang haji dan umroh, bisa membeli kitab Hidayatun Nasikin karya dari LBM Lirboyo. Ini sekaligus promosi ya. Lalu dan lain-lain. Sedangkan selanjutnya kami membacakan perkembangan dari Lembaga Ittihadul Mubalighin. Lembaga Ittihadul Mubalighin sudah kita tahu sebagai wadah untuk kegiatan dakwah para alumni, terutama alumni muda. Dan yang perlu digarisbawahi, Lembaga Ittihadul Mubalighin adalah badan otonom daripada Himasal. Jadi seperti hanya Ansor dan NU ya, ingat, seperti hanya Ansor dan NU sama-sama memiliki ART masing-masing ya, dan dalam pergerakannya tetap harus saling koordinasi. Nah, lalu perkembangan daripada Ittihadul Mubalighin, alhamdulillah Lembaga Ittihadul Mubalighin untuk kegiatannya masih istiqomah, yakni bekerjasama dengan beberapa banom-banom NU ya, dan melaksanakan safari Ramadan setiap tahun. Alhamdulillah tahun kemarin mengirimkan dai-daiyah dalam program safari Ramadan ke seluruh penjuru Nusantara dengan jumlah dai-daiyah 2.776 orang.
Termasuk kegiatan dari Lembaga Ittihadul Mubalighin adalah mengirimkan guru bantu, ya, dari request guru bantu sebanyak 192, yang di ACC adalah 172. Berarti yang tidak di ACC adalah 20 pondok. Padahal tahun ini sudah tamatan itu sudah mencapai pada angka 1000. Itu saja masih kurang-kurang untuk memenuhi permintaan pondok-pondok terkait yang menginginkan guru bantu. Padahal sudah 1000 mutakharijin, itu masih kurang, ya. Karena memang alhamdulillah setiap tingkatan semakin tahun semakin banyak, ya. Bahkan tingkatan sanawiyah sekarang, satu sanawiyah sekarang atau kelas 4 zaman dahulu, kelas 4 zaman dahulu dan kelas 1 sanawiyah sekarang jumlahnya ada 3.500 siswa dengan mustahik sebanyak 69 orang, ya. Jadi kasihan sekali siswa sekarang selain ngafalin nazam, ngafalin qoluhu, juga ngafalin jeneng-jenenge mustahik. Mumet siswa saiki, ya. Alhamdulillah. Lalu untuk dakwah di media sosial, Lerboyo, Pondok Pesantren Lerboyo dan Lembaga Ittihadul Mubalighin juga membuat atau berpartisipasi dakwah di sana di media sosial. Jadi nanti bagi para alumni yang belum subscribe YouTube, belum follow Instagram, belum follow TikTok, silakan dibuka HP-nya, di searching Pondok Pesantren Lerboyo, ya. Apalagi LIM, ya. Sing didelok ya cuma woko channel tok wae, ya. Termasuk ini juga perlu dilihat ini, ya, sebagai sarana dakwah, karena memang tidak dipungkiri salah satu faktor yang mempengaruhi Lerboyo bisa eksis sampai sekarang adalah media sosial, ya. Lalu untuk agenda Munas, nah ini mohon dicatat, ya, ditata niatnya, diluangkan waktunya, dikosongkan tanggalnya, karena memang untuk agenda reuni akbar ini kalau alumni dari awal sudah tidak niat, biasanya ya tidak ada kesempatan untuk bergerak pas hari hanya itu, ya enggak, pasti ada alasan. Nanti kalau enggak niat itu pasti ada anti alasan. Makanya diluangkan, ditata niat dari sekarang, diluangkan waktunya untuk menghadiri acara Munas, Himasal dan reuni akbar, yang mana pelaksanaannya pada tanggal 7-8 Februari Jumat Sabtu jam 1:30 sampai dengan selesai. Tempatnya di Aula Muktamar, dan di sana nanti akan ada pelantikan pengurus wilayah Himasal dan LIM seluruh Nusantara. Dan untuk penutupan Munas diagendakan pada malam hari. Lalu selain ada acara itu, ada acara reuni tamatan. Reuni tamatan, yang mana reuni tamatan ini dibagi menjadi dua. Ada reuni tamatan milenial dan ada reuni tamatan kolonial, ya. Untuk reuni tamatan milenial, yakni tamatan dari 2015, Agisna, Wasilah, El Karimi, Lawang Songo, dan lain sebagainya, itu sampai 2021 itu dilaksanakan pada malam Sabtunya tanggal 7 Februari malam Sabtu, ya, waktu jam 8:30 sampai selesai. Untuk tempat akan disosialisasikan dalam waktu yang berikutnya, nanti akan diatur panitia maksudnya. Sedangkan untuk tamatan kolonial, ya, yang sepuh-sepuh, mungkin ada beberapa alumni yang merasa koncoku kok wes entek, ya, aku sing urip cek siji-sijine kabeh wis padha mati. Nah, nggak usah khawatir, nggak usah bingung, ya. Nanti akan difasilitasi dengan panitia, ya, akan difasilitasi dengan panitia, oleh panitia, yang mana tamatan tersebut itu berkisar antara 1960 sampai 2014. Kok ada alumni kok sebelum itu ada, contoh di Trenggalek ada alumni tahun 54 atau 50, ini gimana? Nanti akan ada wadah tersendiri, ya. Nanti bisa dikoordinasikan kepada panitia. Dan terutama karena ini bahasanya tamatan, ya, jadi nanti pertanyaannya bagaimana yang nggak tamat, maka kita rubah bahasanya, bukan reuni tamatan tapi reuni angkatan tamatan, betul ya, ada istilah angkatan. Jadi nanti angkatan tamatan 2015
meskipun nanti dia tidak tamat hanya 3 tahun, setahun, 5 tahun atau sampai sanawi atau ibtidaiyah, tetap boleh mengikuti acara reuni tersebut dan reuni akbar. Monggo ya. Jadi jenengan mendata atau mencari beberapa alumni-alumni yang semacam itu ya, jenengan ajak, nggak usah sungkan. Dan bahkan saya teringat dawuh dari Romo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, tidak hanya 1 tahun 2 tahun di Lirboyo, bahkan alumni yang mondok safari Ramadan, alumni yang atau santri yang mondok safari Ramadan, mondok kilatan Ramadan di Lirboyo sudah bisa diakui sebagai alumni Lirboyo ya. Tidak hanya harus madrasah, tidak, bahkan safari saja boleh, bisa ya. Lalu setelah itu semua alumni digiring ke Padang Mahsyar, ya enggak lah, ke Makbaroh Lirboyo ya, ke Makbaroh Lirboyo untuk mengikuti tahlil akbar yang insya Allah akan diimami oleh Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Tempatnya di Makbaroh Pusat waktu setelah asar. Lalu setelah itu puncak daripada kegiatan reuni akbar 1 abad MHM dan Munas Himasal dan lain sebagainya akan dilaksanakan pada malam hari, yakni malam Ahad tanggal 8 Februari jam 7 malam, tempatnya di Aula Al-Mu'tamar ya, itu ya. Jadi itu saja tentang beberapa poin-poin yang memang harus disampaikan, titipan pesan dari Himasal Pusat untuk materi turba kali ini. Dan dari awal hingga akhir apabila ada kesalahan haliyah maqaliyah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.